Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami dan juga dapat mengalami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, alasan berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop Galatia pasal 6 mengajarkan kita tentang sikap hidup orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang beriman, maka hal itu harus nampak dalam perbuatan baik. Bagi orang Kristen, berbuat baik bukan sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan, tetapi bukti kasih kepada Tuhan dan sesama, maka kita berbuat baik. Di dalam Galatia pasal 6 dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Jangan pernah bosan, atau jangan pernah merasa tidak penting berbuat baik. Mengapa? Pertama, karena suatu saat kita juga akan menuai. Tapi butuh kesabaran menunggu sampai waktunya menuai. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Namun harus diingat bahwa menuai bukan menjadi motivasi, melainkan konsekuensi dari perbuatan baik. Yang kedua, karena kita tidak selalu punya kesempatan. Artinya waktu kita di dunia ini terbatas adanya. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman atau satu persekutuan. Pertanyaannya, apa yang kita tabur atau perbuat? Apakah kita menabur dalam daging atau roh? Sebagai contoh, uang. Uang dapat membeli tempat tidur, namun tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli makanan, namun tidak dapat membeli selera makan. Uang dapat membeli rumah, namun tidak dapat membeli keluarga. Uang dapat membeli obat atau medis, namun tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli hiburan dan kesenangan, tapi tidak dapat membeli kebahagiaan. Uang dapat membeli banyak hadiah, tapi tidak dapat membeli cinta. Uang dapat membeli patung salib, namun tidak dapat membeli juru selamat. Nah, ketika kita menabur dalam kedagingan untuk dunia, ketika visi dan mimpi kita adalah tentang hal-hal dunia ini, kedagingan, dan hal-hal yang bersifat sementara, maka Anda akan menuai kebinasaan. Ada kerugian, ada kerusakan. Menabur dalam roh, maka kita bersuka cita. Karena apa yang kita tabur itu bernilai kekal. Waktu kita terbatas, namun selagi masih ada kesempatan, teruslah melakukan kebaikan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi yang ketiga, yang terakhir, berbuat baik itu adalah merupakan respon kita atau tanggung jawab kita atas segala kebaikan ataupun kasih karunia Tuhan. Jadi berbuat baik haruslah menjadi lifestyle kita, harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang beriman. Berbuat baik adalah ciri anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi inilah hal-hal yang menjadi penting kita perhatikan. Alasan kita berbuat baik bukan semata-mata supaya kita menerima balasan dari Tuhan, tetapi karena kita sudah mengalami segala kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Atau kami melakukan kebajikan karena kami sudah lebih dahulu mengalami kasih karunia Tuhan. Mengalami segala yang terbaik dari Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kami, orang lain juga terberkati. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.